Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, hadani Allah wa iyyakum. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan iman, Islam, kesehatan, dan tentu juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hadani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini kita semua ketahui bersama bahwa bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia secara global sedang mendapatkan ujian serta cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merebaknya pandemik atau wabah corona atau COVID-19. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memang telah menentukan dan merencanakan semua untuk yang ada di muka bumi akan diuji, dicoba dengan banyak hal, dengan ujian kekurangan harta benda anak-anak kita, dan semua yang kita miliki akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya apabila kita semuanya bersabar atas musibah yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kita semua, apabila kita kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabar, maka kita semua akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hadani Allah wa iyyakum. Memang yang namanya wabah pandemik ini merupakan musibah yang global. Semuanya panik, semuanya merasa takut, dan korbannya, penularannya, dan lain sebagainya memang sangat masif dan sangat cepat, dan resiko paling mengerikan adalah kematian. Namun sesungguhnya apabila dikaji secara mendalam, kemudian kita membaca ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran tentang kisah-kisah orang terdahulu, sesungguhnya ujian Allah yang paling berat adalah kemarau yang panjang. Memang umat-umat terdahulu juga diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umatnya Nabi Hud alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya guntur yang menggelegar, geledek yang menggelegar, kemudian semuanya binasa. Demikian juga pada umatnya Nabi Lut alaihissalam, ketika mereka semua menyimpang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa yang maha dahsyat dan semuanya binasa. Demikian juga terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam dengan diturunkan banjir bandang yang sangat besar, luar biasa. Maka ujian-ujian seperti itu ketika kita bandingkan dengan yang sekarang, yaitu dengan merebaknya virus corona atau COVID-19, memang sangat dahsyat sekali, memang sangat mengkhawatirkan, memang sangat menyedihkan, memang sangat menakutkan. Tapi kalaulah Allah memberikan ujian berupa kemarau yang panjang, ini jauh akan lebih mengerikan lagi. Kalau hujan tidak turun dalam waktu yang lama, setahun,
2 tahun, 3 tahun, maka yang terjadi adalah tanaman-tanaman akan mati, hewan juga akan mati, air tentu saja akan berkurang, kemudian iklim juga tidak stabil. Maka apabila tanam-tanaman tidak ada, kemudian binatang-binatang juga tidak ada, iklim sudah tidak stabil lagi, maka yang terjadi, kita semua manusia seluruh di muka bumi ini akan terjadi pertikaian yang sangat besar karena berebut bahan makanan serta bahan-bahan yang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam hadis disebutkan, walam yang kusul mikyala wal mizan, janganlah kita semua mengurangi timbangan. Maka kalau begitu nantinya ukhidu bisinina, maka akan dicoba dengan paceklik, wasyiddatil maunati, dan akan terjadi paceklik serta kemarau yang panjang. Selanjutnya disebutkan, lam yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra. Maka apabila orang-orang itu enggan membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita semua, yaitu tidak akan diturunkannya hujan. Kata Rasulullah dilanjutkan, laulal bahaimu lam yumtoru, kalau saja tidak ada binatang di muka bumi ini, maka tidak akan saya turunkan hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hujan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa musibah dari Allah luar biasa ini, mari kita sama-sama diterima dengan sabar dan tidak boleh terbersit sedikit pun menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya cobaan yang paling besar adalah kemarau yang panjang. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sabar dan pandai bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh